lanjutin judul tadi. Jadi ada seorang ulama sufi, apa nama itu? Kalau ulama aku kan mencalik muka umat. Berbeda jo ulama-ulama kini. Ulama jo ustaz-ustaz kini ko muka jemaahnya kan nak jalih mana. Nak perhatian mana. Kok kaban sek lah. Nak ada perhatian je ustaz dalam sek lo je. Ya. Jadi ulama-ulama dulu tu selalu memperhatikan murid-muridnya. Guru-guru di sekolah kini ndak lo peduli mana jo murid-murid jo anak awak dia bu. Angkau ke sekolah elok kena ndak terserah dia. Yo, kena muang baraja elok sebab kok berang dah kok masuk TV lo dah kok. Viral lo dah kok. Kok kadang tampang kok masuk lo kok dan ke penjara. Tu petang lo kena tampang masuk lo dalam penjara. Ya Pak. Karena lu hukuman 5 bulan subsidi kurungan denda. Macam gini. Dulu nyanyi-nyanyian muncul awak ke tengah sawah dia mak awak nak ada masuk TV. Namun nolong tanam ke sawah dah. Ang dak namuh dalam la kandang kuang la kena babini. Nyambil kapal tu nyoba nam suk lulu. Dak ada masuk nak ada viral kini viral sado ya, gaya-gaya menampak tu lah bentuk kena tampak tu ah. Dia bayar melak seketik atau menjulung kuit sawak lain. Itulah kena tampak tu. Macam bentuk negara kini. Jadi wajah tu nampak adik guru ku. Dicalik wajah. Kok karui semungku angka. Sakit ah. Ya guru. Atau lain nama dia ubek. Lain tuan guru. Nama seorang rusuh, orang ada penyakit tu kalau dia ubek tu nama je lah. Makanya disuruh oleh guru ku ambil air segala. Baiklah ke dapur, mungkin bini guru ku taklah duduk di rumah mungkin. Ambil air ke dapur lah. Garam 2 ganggam. Dek murid ku lugu, murid dulu kan lugu-lugu. Awak kau kan lugu-lugu, kini saya nak cadik ibu kau kena. Tu nenek-nenek dulu apa ni suruh amaknya payah sini. Ya. Jadi murid nan lugu kau nyambil lah ia segala, dibawa ke hadapan guru. Guru, kau iya, kau garam 2 ganggam. Cik di tangan su, seganggam, cik di tangan kita. Nang kecik guru, masuk nan suuk tu. Ke dalam galeh. Lah masuk ke dalam galeh. Cuba minum air. Nang kecik guru tadi. Dek murid kau jujur. Yang dulu kan orang ju guru kau makuk laki ilmu kan dia penurik ke guru. Dulu kan baraja kau air tapak guru kan minum. Ada siswa air guru tu bakaja dulu. Lampu dulu bakaja ambil sisu makanan guru tu. Waktu nenek-nenek dulu, waktu sekolah sanawiyah. Tu sisa buya tu mah. Biarlah, minum. Lu pindah ilmu kawak. Kini nak mu dia. Jangan minum lo corona. Buya se corona. Diminumlah. Air sagale, garam saganggam, kira-kira mani tu pahit. Oi, nak asin lain pahit. Tapi dek pahit tadi nan guru ko nan murid ko ndak mau meludah di muka guru tu. Karena etikanya bagus. Meludah di depan guru artinya tidak menghargai guru. Kini murid kini ko guru nyuludahi, Pak. Ya. Ndak di muka guru saja meludah, jo guru-guru tu nyuludahi. Kok kaberang anta ndak kaberang? Susahlah dia. Kok kade tapuk bedo, kena kade tapuknya kurang ajar. Itu mangkuk anak ibu indak je cadik-cadiknya dah. Sebabnya ndak bisa dimerahi dah. Ya. Karena di undang-undang perlindungan anak. Itulah ditangkuk lo ada polisi ni. Akhirnya ditahanlah pahit tadi tentu dia pahit mual awak bu. Kenapa? Karena garam tadi kadar asamnya tinggi. Dek mencari guruku lah murid ko, dan guruku nyo paham lah jo murid. Murid paham jo guru, guru paham lah jo murid. Ayo kita ke tepi danau bo dan seganggam tadi. Ang lah mabuk petuang mah. Ya. Lah kampung-kampung perlu bersendawa. Tapi nyo nak mau mengecek ke muka guru.
Dibawalah ke tepi danau. Bawa garam dan saganggam tadi. Dibawa garam dan saganggam tadi, tiba di tepi danau, tolong campaan ke dalam danau. Dicampaanlah dik murid ko ke dalam danau garam dan saganggam tadi. Setelah dicampaan, guruku mencari tampik duduk batu nanggak licin, nanggak datah. Disuruhlah murid ko. Wahai muridku, minumlah air yang ada di dalam danau tadi. Dek, karena tadi lamar sopai, tiba di tepi danau, tentu diambil air danau ko jo tangannya, minumlah. Hilanglah pahit yang ada di dalam parit tadi. Gimana rasanya? Enak guru, manis. Air danaunya manis. Nah, kamu tahu enggak, kata gurunya, kenapa air yang segelas tadi kamu rasakan pahit, sampai kamu mual, bahkan hampir muntah? Karena gelas penampungnya sangatlah kecil. Awak mangkuk susah, awak cari kehidupan, hati awak kau kan ketik menghadapi duit kan. Sekadang kali kan. Jadi seketik saja masalah, kau karui. Seketik persoalan, awak gampang. Seketik persoalan, awak stres. Kini orang mudah stres, ibu. Mudah stres. Ambo salah satu konselor agama, ibu, di psikolog. Jadi kalau ada persoalan yang berkaitan dengan agama, ambo ditelepon sama. Ustaz, yuk, ada pasien 3 orang. Siap, Bu? Sudah bayarannya, Pak? Sudah langsung ceramah, bagi nasihat, langsung bayar sekali, Bu. Modaknya per bulan dah. Sebut sudah bagi itu, kamu kembali kue, kembali salak, kembali apa untuk anakmu. Kalau ibu agi sekali sebulan, you banyak, you kadang. Tapi orang rumahmu menantinya minta kue. Tidak kita beli kue tu. Jadi caranya bah, sudah cara tu sejamnya Ustaz. Itu zero ya. Sudah sejam langsung tangan pitir pek sekali. Sama ceramah gini wah. Banyak persoalan ibu. Ya. Banyak persoalan. Ada nan bokaji yang ambo nasihati kini ibu di salah satu kabupaten kota di Sumatera. Nah, Sumatera Barat apa? Luar Sumatera Barat. Padusi sama produksi lesbi, ibu. Kedua-duanya ndak orang bodoh doh, sarjana kedua. Coba bayang apa? Lesbi coba. Nanti tampangnya tampang Cino, nan bantu laki-laki kok tampangnya tampang Jerman, Pak. Masa ke dalam ruangan. Memang dek karenanya ada persoalan, jadi mengkoko gak kari, sabar kari. Dia mau, ambo nampak lulus ambo. Jadi nan kecil nan psikolog kok, bakal lusu ya Ustaz. Saya kasihan wanita-wanita secantik ini kok sama-sama perempuan. Ambo saya namu je nyo macam. Sarancak ko anak. Di mana kuliah? Lah tamat Ustaz. Akarajo menggali busana muslimah. Dan seorang lain menggali busana laki-laki. Tipenya laki-laki. Nah menggali produksi ko tipenya produksi. Suaranya sangat beda Pak. Dan model gali laki-laki ko yo model suara laki-laki. Ya. Akhirnya ceritalah masalahnya. Oh iyalah. Terapi yang memberikan ibu. Kamu sayang enggak sama orang tuamu? Sayang Pak Ustaz. Kira-kira orang tuamu melihat kamu seperti ini, gimana kira-kira? Wah, di sini tuh sekuik-kuik bantu laki-laki ibu. Kau tomboy Pak. Amaniti joye matu. Ketika disabik orang tu. Kamu tahu enggak pekerjaan kamu ini adalah hukuman Tuhan yang enggak dapat keturunan besok, Pak. Kau dapat penyakit HIV, Pak. Itu kini perhatian anak ibu. Kok nyodoh kawan polisi sama polisi dalam bilik sekali-sekali kajiannya.
Mengadi dalam tu. Kadangnya cekidin sedalam, Pak. Akhirnya, Pak, alhamdulillah. Saya bilang, hari ini pertama kamu ketemu dengan saya harus berubah. Proses. Saya tidak butuh proses. Saya butuh hasilnya. Harus kamu rubah. Kalau tidak, Allah berikan hukuman kepadamu. Butuh proses. Saya tidak butuh proses. Jadi konselor agama model itu, Bu. Kalau dibian proses, nyolamu, kok selesai. Hari ini ketemu dengan saya, besok tidak lagi ketemu dengan kamu, ketemu dengan orang yang lain. Cukup satu kali ini. Kamu bayar sini kan? Bayar. Berapa juta kamu bayar? Hanya untuk memperbaiki perasaanmu, kecintaanmu sesama perempuan. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Lalu membuat wajahmu menjadi kusut. Kenapa? Karena hatimu sangat kecil di mata Allah. Logikamu untuk berpikir tidak ada. Kamu seorang sarjana. Kok sarjana seperti ini? Manangi kedua-duanya. Sekarang, pertama dan yang terakhir, ketemu dengan saya. Kalau kamu ketemu besok lagi dengan saya usir keluar. Berarti kamu tidak berubah. Jadi masalah tu, Ibu, ada persoalan, jangan ketik hati, Pak. Kalau sekadang galih, frustasi, Ibu. Masuklah pasien yang kedua, yang ketiga. Ini dua, masuk yang ketiga. Babini, balakinya, beranak cie, pulang hari raya ke kampung. Rupa orang gaya seorang tinggal di rumah. Mana dipilih, suami kah atau orang tua? Saya bilang, kalau kamu sudah nikah dengan laki-laki, yang penting adalah suamimu. Orang tua kalau mau bawa, kalau tidak tinggalkan dia. Kenapa? Kamu sudah dinikahi, bukan menikahi. Kakakmu ada enggak di Padang? Ada. Tanggung jawab kakakmu laki-laki untuk orang tuanya. Sementara istri bertanggung jawab penuh kepada suaminya. Titip orang tuamu dengan orang yang ada di sekitarmu. Ba'alo nak kesayang ka mandi. Dari mandi itu layanya. Tapi ada kewajiban yang lebih besar. Jangan kau tinggal laki kau 3 bulan taluk dia tanya. Lewat dari 3 bulan nyo mencari padusi mah. Ndak laki-laki lain sudah ambo saya model tu mah. Oh kecengnya model tu. Ambo ndak bisa ditinggal 3 bulan dan seminggu saya bisa tinggal. Mau kecengnya kalau lebih dari seminggu jangan salah nemu mau cari lo padusi lain semua. Jadinya nak mau ninggal awak depan. Kalau apa dia sibuk apa ya. Udah artinya pandai satu enggak sebulan 6 bulan tinggal nak bagai itu dulu. Jangan mua, Pak. Ganti saya. Ya. Ini ibu kok kadang-kadang kan nyobuin samba, Pak. Ini kok berjalan mencari cucu, nyobuin samba apa namanya? Samba lado tanah agak 3 minggu. Itu bangyangen. Apa kita lupuyu itu mah? Anda kau tinggi kolesterol kayak kau. Kita lupuyu itu 6.600 kolesterol itu. Itu nih dikunyah deh kayak kau. Oh, liang-liang kayak itu masuk pagar. Kadang orang tersungkui saya dari dalam bandar. Janganlah galak, Bu. Meninggal laki itu apa dosa tu mah? Boleh meninggalnya 3 hari, seminggu paling lama. Kok 3 bulan? Dia nampak kau nama lo? Ya, Pak. Ibu lo nak kami izinkan ibu karih lo dari kami mah. Nak kau kepai lo lah. Iya, Pak. Banyak itu mangko mangketen nampak ya payah ibu kau masuk surga nak ado bantu. Lah 2 indikasi itu. Meninggal laki ci. Dan sironya Pak nyupai ke Lampung, tibu di Tangerang. Ya, atau kami lari Tangerang, si Padilnya Malayan lon. Kan si Fitri di Lampung wah. Anak apa kekah? Si Padil anak laki-lakinya di Tangerang. Tiba lah telepon dari Kalimantan. Naik rumah baru anak.
Tiba lo Kalimantan. Ala barang minggu buat tinggal. Itu mau kecil. Tak bisa cik rupak dua cuma. Jadi kalau pai cik, awak pindah ke rumah cik lagi. Kan itu cerita tu. Adik ibu pun taklah boleh lah. Ya. Iba lo kan namu kami ikut. Ya. Apa-apa aku kalau pergi mencari anak, paling tahan 3 hari. Apalagi mencari menantu. Nyu anak awak nama Karajo. Menantunya duduk-duduk aja tanya. Goyang-goyang kaki. Anak awak nama Karajo tunggang tunggi, Pak. Nyu mengasuh anak saya, tak balik lah dunia, Pak. Ya, tapi ni tu lah yang ke-7 deh. Ya. Ndak kau ditampil awak kau kan tak ada. Ibu si kau saulah saja. Saulah perangai itu tadi gitu. Cuma yang terhormat. Jadi lapangkan hati untuk menerima persoalan tadi. Kalau hati kita seperti danau, apapun bentuk persoalan, masuklah sarok, masuklah oto. Kan ada oto masuk danau mah. Di Sengkarat mah ada oto masuk danau mah, mati satu lah. Jo toto tak bersebut, jo orang tak bersebut. Padahal menurut pantunnya, dalam lautan dapat diduga. Dalam danau tidak bisa diduga, Pak. Mati di lawi batamu, Pak. Tu nang kapak ini kan banyak lo nang kadam tu. Kalau anaknya Gubernur Jawa Barat kok rasanya di Muaro saya sambui ile. Kan panjang 250 km dari Padang Katapan mah. Padang Katapan kalau Seranti kan 120 kilonya. Katapan tambah lo 120 kilo lain. Jadi kalau kemancari anak Gubernur Jawa Barat tu ndak usah dicari dia tepi bandar le. Kamu harus cari le. Di Muaronya sungai Swiss. Apa nama sungai Swiss tu? Le tentu dibu ya. Dia mau ndak lo jalan tu. Jadi jemaah yang terhormat. Jadi lapangkan jadi hati. Kalau jadi hati kita seperti danau banyak mana masuk pai le bu. Balilah garam gak sauto. Ambo tunjuan manggali garam bisa baton bibu. Nggak usah jauh-jauh na pai Jawa ke Jawa Timur. Pai ibu ke Simpang Pisang tu ada PT Garam Sejahtera. Itu 20 ton boleh balik gak 2 ton. Pai ke gunung ke Danau Singkara atau ke Danau Meninjau. Masukan ke dalam danau tu atau minum ni danau tu yo pai danau tu. Ndak ke pai ke bu. Jadi orang yang besar hatinya ketika ada persoalan kehidupannya. Apakah dengan suaminya, dengan anaknya, kematiannya, kesusahan hidupnya. Ya lapang di dunia ini. Kenapa? Karena semuanya takdir Allah. Semuanya ditentukan oleh Allah. Kalau bahasa ilmu tauhidnya, kita ini kalau menurut aliran Jabariyah, termasuk aliran Asy'ariyah, kita ini tidak banyak seperti robot dalam kehidupan ini. Di madu dua aja kau kena awak ge matur itu nalah sayang sinan duduk aja tu nalah. Sinan hati awak tu mangeri. Siapa yang menggerakkan hati itu kalau bukan Allah? Nah, tapi kalau menurut paham lain sebenarnya awak duduk sinan tu keinginan awak, cuman lah ditetap kalau di Allah sinan lo bantu ya gitu. Jadi ada je perbedaan pendapat. Wajarlah. Nah, jadi oleh karena itu jangan jadi hati seperti gelas tapi seperti danau. Masuk mana saruk ke dalam danau. Model danau meninjau lah. Kan banyak pelet masuk. Nandai danau tu tak juamba. Tak ada asin. Bawa lah garam ke sana. Balilah. Nyumbang lah satu RT MP ko. RT berang ni sekolah. RT 2. Jika 1 ton barawana lah. Belum paling petinya kat 3 juta adanya 1 ton tu. Ya. Apalagi garam malu itu. Enak. Nak garam lososan ni tak asin benar. Tak kasin. Kenapa? Karena karena danau itu besar. Airnya banyak. Jadi artinya berlapang dada ketika kita menerima nasihat. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir. Tinggal 5 menit lagi. Kalau hati ini tidak bisa dikemas dengan baik, akan muncul racun-racun hati. Bentuk racun hati, Ustaz. Yang pertama banyak mengicik. Itu racun.
Mengecek panjang. Kalau tiba di lapau tu, nak payah antian unta tu payah. Kadang-kadang zuhur semantian. Di nak terasa saya nak apa kata abi dia wak. Dia motah. Dari jam 10 membeli kacang panjang. Lama lagi menunggu di rumah. Jam 1 tu masak sampah. Kalau macam kunang-kunang cuma topak aku menanti kacang panjang. Sampah goreng sapek lah tanya. Padahal lapak ko gigi ndak baralon tinggal. Teman termat. Jadi kalau banyak mengecek ke bibuah, banyak caciknya. Ustaz ko kalau banyak mengecek ke ceramah lamu ceramah belepotan saja dua. Apa pernah biar guru Pak menyiar dari pagi jam sampai pukul 2 malam. Nak tantu negara sabui la belepotan saja dua. Mana lidah tu nak teratur. Aturan makan tak makan, aturan minum tak minum. Iya. Iko lain sebentar ceramah kena. Di radio tu dari jam 4 pagi Pak sampai jam 2 malam. Pagi siaran pagi. Tiba jam 7 lah Pak ganti orang lain kira anak lagi lah. Tu tak datang lah dia dah. Sampai lah jam 10 lah. Tiba jam 10 kira sakit parik lah baca kau kaca. Sampai lah jam 3. Jam 3 nak lo datang penyiar dah. Lepas tu amak sakit lo di kampung. Nan radio tak boleh berhenti Pak. Kalau berhenti Pak lo kena pecat. Sampai jam 2 malam. Kecil pendengar dan aktif menelpon Pak tukar saya jo Asrul FM lah cik. Ya, ndak Padang FM nomor Asrul FM jadi. Ndak pakai ganti penyiar. Lah nan lidah ko rasanya buyi ko lah sampai ke telinga rasul. Banyak caciknya Ibu. Saya pernah siaran menyebut apa nama tu kacang kedelai dengan kacang keledai Pak. Langsung diprotes di pendengar. Ustaz tadi salah sebut ya. Bukan kacang keledai. Kalau kacang keledai lain artinya Ustaz. Kacang kedelai. Sebenarnya nanti tulis itu memang kacang kedelai. Tapi lidah kau tidak sesuai je tulisan tadi lain. Alah kacang keledai itu lain bunyinya Pak. Nah, jadi ibu kurangi mengecek. Dia bu kini dapat istilah Pak. Kamu kalau nak ceramah, mana kan mengecek Pak. Mana kan piti kau nak ngecek. Kamu mengecek di bayi orang saja. Kalau tidak tu mau lalu saja mah. Kadang masa udah lalu akan lalu saja. Negara jual mengecek. Tu nak ada negara kecek. Kau ambil piti ambil saja balik bantah. Nyuri sinan tu letak piti mah. 6 piti kau 6 piti dan tak ada nagian tu ter. Ya Pak, mau piti ceramah mau ada bagian ke bini mu pacik. Dagian ke nyawa buku renyon ke membiak. Nah, ada cerita tu dah. Ilo perlu dah. Balik tu dah ke piti. Balik tu dah ke piti. Piti awak inyo lah magaan. Apa-apa kan tak ada bagian sakit buku macam tu. Tu betul untuk merasai betul tu. Nya piti awak tu awak mencik Pak. Kau balik ceramah aku jual ampulok tak kau calik kan tu. Mangko ndak mau calian rasionya. Inyo kadang-kadang ibu-ibu ko lain Pak. Ndak sesuai jo budget iklannya doh. Anyo mau pek. Sementara inyo ndak pai ceramah. Itu nan kami ustaz ku tu rasionya tu mah. Mangko ndak baca lian isi amplop tu kabini. Nyo aturannya 300. Nyo agi 150 hanya. Tu dicalian kenya. Selama itu ceramah 150 hanya. Madu ceramah 150 kini lai. Nyu tantu lai nyu majelis taklim mah. Kami se majelis taklim 2,5 magi aja. Ndak satu nyu ceramah, awak kan ni ceramah lah tiba di rumah Pak. Itu mengko nak mau calian apa? Ambo pendam seseorang. Nyu tanya lai dapat tadi lai. Bara ajan kau tanya. Sebab kalau karen sabut kau berang kambo. Kau karen sabut nyu balebit tak karen lagi lo kau do. Ya Pak. Jadi banyak bicara itu racun hati. Yang kedua racun hati itu banyak makan. Awak sudah puas suku kan makan. Lontong tambah lu 2 piring Pak. Jadi gula darah tinggi makan lontong. Ya, nantilah puasa Senin Kamis. Pagi itu makan biasa-biasa.
Minum jamu kat apa sekali kan pahit dah. Itu untuk membuang toksin-toksin yang ada di dalam tubuh awak, racun-racun. Racun tu nak akan merusak tubuh awak. Ya. Celek kulit ibu bukan karik-karik betul. Dia banyak racun nampak. Racun dunia. Makanya dek Nabi kalau makan tu sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Ada wak indah ada sepertiga untuk udara aku tu. Untuk air je makan ketika mesin dah meloncek apa boleh coba dak tadi. Oh sudah balanjuang mah. Apa lu balik hari Minggu tu 7 apa makan ke 7 tu. Makan ni. Ya makannya setek. Lah makan tadi mah je. Membayi dia kau rumah je. Itu istilahnya Pak, orang pergi balik ni kau ibu kan. Kalau awak kan tak, kalau lah makan jam 10 tu beko tiba sampai kawan makan jam 12. Paling-paling beko diambil beko pisang kat 2 buah. Nak makan dah, ndak. Kau makan lah. Ya udah makan je kini beko kau makan dah celik-celik sembal kat lemak tu. Oh ibu-ibu kau yu akok Pak. Ndak ibu-ibu kau doh, ibu-ibu yu akok. Dicali itu kan ada pical tu. Ya, ada pical. Dari jauh pical tu orang bisa lama tak lama tu nampak tu. Cali kuahnya. Nyucuran kuahnya tu taruh ke lantai kuah. Ke piring tu tak lama tu. Tapi kalau singgahnya dekat mie tadi, dekat toge tadi, dekat entimun tadi, dekat kuah tu bagalono tiba di sini aku lai lama. Kau gulai toco, ambil lo sesanduk kadang, tambah lo je pical. Ambil ku ayam 2 sai, bayi 20 artinya. Ayam saya sesai 10 Pak. 2 sai tu 20 Abang beti 20 hanya. Pical tak bayi Nasi gulai toco. Ada lo kau dah apa rendang seketik. Panu piring tu Pak. Panu piring tu kecil apa habis di ibu kau. Nak habis dah. Alah tambah beko bala bisa paruh nasi tu. Dia soto rasa kalamak lah. Tiba lo soto. Soto tu warara gua di lepau. Kalau soto Surabaya nanti anu tu di lapangan anu tu kubu tentara di Lolong tu itu 35.000 sanduk tu. Kalau soto balik kan 5.000 punya. Kuah namanya isi nak berada. Itu negara makan. Nyo pakai asam jauh, pakai asam cuko. Pakai nasi lah tu mak ambil pergede 5. Nyo pergede ko lah ketek-ketek lah Pak 5. Kali 1,000 cik lah 5.000 bara ruginya orang balik. Ai ibu ko nak fikir lah dan malah penonton lah dulu nyo balik tempat model tu lah cik. Cuma yang termat. Jadi banyak makan menjadi racun dalam hati. Makanya sehat-sehat awak puasa ibu. Ambo cali ratu-ratu di bulan puasa jarang nak merubik kebidanan ni kalau kami Pasar Baru. Jarang. Sudah puasa ku Pak padik-padik. Mendapik dokter ini mendapik dokter. Kecewa corona tu kan kami orang merubik tidak langang. Sudah corona rami pe mau sakit je sadut. Kau sakit ni itu dia nak nusuk orang kau sakit kau tak apa lah. Ini nak sakit nyusus tu lepas pilin-pilin dari coba dak tadi. Ya. Oh hobi mana kau boleh coba dak tu mah. Ya, makan lo rabuang mage. Orang rabuang tutup pagar tu nak makan awak. Nak cabik-cabik baru itu. Yang ketiga racun hati itu adalah bergaul dengan teman yang buruk akhlaknya. Kalau ada nampak bunjiang jauh-jauhan saja bu tu. Ibu tu mengalir tunggu ibu tu pai di repau dulu. Kalau pai lo kau mengecek je ibu. Pilih-pilih ibu. Jadi berkawan boleh, tapi kalau buruk akhlaknya tinggal. Yang terakhir yang menjadi racun hati adalah sering menonton melihat yang buruk-buruk. Aku apa kah? Apa-apa kau modal tu. Kecewa kau main TikTok je pak kau. Kira mencari cewek rancak dia tu. Ya Pak. Kalau ibu-ibu kau lain nak cewek rancak main WhatsApp se. Apa lu nak sedang asyik-asyik muda-muda kini kan sekolah yang gaya-gaya. Kalau tempat nak lain Pak.
muda-muda tu jam 2 balik masih lelaki orang je boleh. Besok kita jam berapa berkumpul ya? Alumni PAUD. aduh ju alumni PAUD lah. Kita kena dia waktu TK dulu lah. Ya. Padahal waktu TK dulu Sarawak saya berjinjang lah. Pakai alumni PAUD tu. Kalau alumni SMA ada kada sabut lahir dia. Ya. Ada enam pacaran sesukunya pacaran je. Ya. Itu mengkok dikada anak lagi. Orang nambah laki sesuku, kalau ndak dikada anak lagi minimal utak dikada. Cubalah. Melayu sama Melayu, Koto sama Koto, Caniago sama Caniago, cubalah. Ndak bertahan rumah tangga ada, bro. Cari gayanya. Kalau ndak cari, tiba dia anaknya cari teliang-teliang, Pak. Nya sumpah orang dulu mereka tu ndak boleh nikah sesuku orang. Ndak ada produksi dan lain-lain. Sebanyak itu suku, ada suku pisang, ada nan durian, ada nan manggi suku kan. Aku nak you orang Caniago je dah buat. Orang Tanjung juga. Ya, Bu. Ibu kan cari menantu, tanya dulu nak lelaki ke rumah tu, suku yang you orang. Caniago Anissa tu dah. Suku rumah. Orang sesuku kau sama lu. Saraso Sapareso. Jadi jangan melihat yang buruk-buruk. Jadi kesimpulannya adalah mudah-mudahan hati kita selepas Ramadan ini karena sudah bersih, menjadi baik. Untuk mempertahankan harus kita mulai dengan ibadah-ibadah yang sunat, berkelanjutan. Continue kita orang gini kan. Puasa sunat Senin Kamis. Baca Quran setiap maghrib. Sudah sembahyang maghrib, jam lacu je pulang kok wirid. Ini apa-apa kok kan wirid, kok kan jarang lo dengan orang. Apa lu ustaznya kadang-kadang memang dagiang sesi. Dah dulu galak. Ya nak? Nya ustaz kok ada ambil kategori bu. Ada ustaz kok dagiang saya. Tu serius kaji tu mah. Ada ustaz kok nan cancang dagiang keleme. Model mo kan cancang dagiang keleme saya kok. Ndak barai sir. Banyak keleme budak dagiang. Ada nang keleme saya, ndak diisi ter. Ada nang mempaku saya. Apa tu ustaz? Haram, neraka, jahanam. Untuk abah saya punya neraka. Contohnya kantong-kantong lo kaji tadi. Mudah-mudahan sehabis Ramadan kita menjadi bersih. Ya, Bu? Sabar, ikhlas. Kita tutup dengan doa singkat. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan arwah almarhum. Siapa nama Bu? Abi Abdul Muiz Kirami Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Khususan arwah almarhum Abi Abdul Muiz ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya wa qina azabal qubur wa qina azabal masyar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Karim, amin ya mujibas sa'ilin dawam biya subhanakallahumma wa tahiyatum biya salam wa akhiru da'um alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap sabar dan ikhlas menghadapi kehidupan ini karena semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani. Terima kasih, perbanyak maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.